Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzakumullahu ajma'in. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi. Kita masih membahas sebab yang kedua di antara sebab-sebab tahsilul ilmi, mendapatkan ilmu. Kita sampai pada perkataan penulis di halaman yang ke-51 di paragraf yang terakhir tentang kisah-kisah kaum salaf terdahulu, bagaimana semangat mereka, kesungguhan mereka di dalam mencari faidah-faidah ilmu. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, dzakara Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala annahu dzukira 'anil Kisai, Imam ahli al-Kufah fi an-nahwi, annahu talaba an-nahwa falam yatamakkan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ini antara guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh As-Sa'di menyebutkan bahwasanya dahulu dikisahkan tentang seorang imam nahwu, itu al-Imam Al-Kisai, imamnya ahli al-Kufah di dalam ilmu nahwu, bahwasanya Al-Imam Al-Kisai di awal beliau belajar nahwu, beliau merasakan sangat-sangat sulit untuk bisa memahami ilmu nahwu. Wa fi yaumin minal ayyam wajada namlatan tahmilu ta'aman laha wa tas'adu ilal jidar wa kullama sa'adat saqatat. Sampai pada suatu ketika Imam Kisai ini, beliau melihat ada seekor semut yang dengan badannya yang kecil, dia memanggul makanan yang dia bawa untuk naik ke sebuah dinding. Semut tersebut setiap kali dia berusaha naik ke atas dinding, maka dia terjatuh. Terus dia berusaha naik lagi, terjatuh lagi. Dia naik lagi, terjatuh lagi. Walakinnaha thabarat hatta takhallasat min hadhihi al-'aqabah wa sa'idatil jidar. Setelah dicoba, gagal, sampai akhirnya suatu ketika semut tersebut berhasil melewati dinding tersebut dan dia berhasil membawa makanannya sampai naik ke tempat tujuannya. Faqala al-Kisai, maka di saat itu al-Imam Al-Kisai yang dia merasa sulit belajar ilmu nahwu, tatkala melihat kejadian yang luar biasa, bagaimana usaha sang semut, bagaimana ketekunan sang semut, tatkala dia gagal dia mencoba lagi, maka Al-Kisai berfikir, maka beliau bergumam, beliau mengucapkan, hadhihi namlatu thabarat hatta wasalat al-ghayah. Kalau seandainya semut ini dia bisa bisa tekun, dia bisa sabar, dan dia terus berusaha, tatkala dia gagal dia mencoba lagi, dia ulangi lagi sampai dia berhasil, sampai dia kepada tempat tujuan yang dia inginkan, membawa makanan yang dia bawa. Akhirnya dia pun belajar dari kejadian tersebut sehingga dia thabara hatta sara imaman fin nahwi. Akhirnya beliau mulai bersungguh-sungguh, mulai menyabarkan dirinya, dan beliau berusaha untuk istiqamah, untuk tekun di dalam mempelajari ilmu nahwu, sehingga beliau menjadi seorang imam
di dalam disiplin ilmu nahwu. Kata penulis, walihada yanbaghi li talibil ilmi an yuthabira. Oleh karenanya wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk bersikap tekun di dalam dia menuntut ilmu. Wala yai'as, dan jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa di dalam mempelajari ilmu-ilmu yang ingin dia kuasai. Fa innal ya'sa ma'nahu saddu babil khair, karena tatkala seseorang berputus asa, itu maknanya dia menutup pintu kebaikan dari dirinya. Tatkala seseorang merasa dirinya enggak mungkin berhasil, dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu maknanya dia menutup pintu kebaikan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi alla yatasya'am. Seorang talib tidak boleh dia pesimis, bal yatafa'al, hendaknya dia senantiasa memiliki pemikiran yang positif, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ya'udda nafsahu khairan biidznillah, hendaknya dia berusaha untuk membangun kebesaran jiwanya. Insyaallah dia mampu. Tatkala dia bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia jalan keberhasilan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan dan kejujuran seorang hamba, pasti Allah berikan dia jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Maka saudaraku, kewajiban kita adalah bagaimana kita berusaha meluruskan niat kita tatkala kita belajar, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk tekun dan bersungguh-sungguh di dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita semuanya. Allahu ta'ala alam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.